Bab 91 Lelang Harga Surga, Bank Asal. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas. Penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang. Pikiran Lu Yuan melayang, lalu dia tidak bisa menahan tawa. Mengapa kamu banyak berpikir? Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah kamu mampu membayar harga awal, apalagi 10 juta? Dia baru saja memulai dan bahkan tidak dianggap sebagai orang penting di planet Daki, apalagi hal-hal lainnya. Hal semacam ini, biarkan orang-orang penting yang memperebutkannya. Tonton saja pertunjukannya. Semua orang terdiam. Ini sangat menyayat hati, saudara. Zuo Ming tidak bisa menahan tawa. Saudara Yuan, kamu benar. Hanya kekuatan utama yang dapat bersaing untuk ini. Saat mereka mengobrol, suara di udara terdengar. Nomor B321 menawar 1,2 juta kristal. Bersamaan dengan pelelangan, ada suara berat. Kristal warisan ini milik keluarga hulu saya. Siapapun yang berani merebutnya berarti memulai masalah dengan kita. Nomor B303 menawar 1,4 juta kristal. Hehe, mereka hanya keluarga kobold yang kotor. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita para elf? Kristal warisan ini, suku Sarah kita menginginkannya. B301 menawar 2 juta kristal. Maaf, tapi grup keuangan Tianfu kita ingin bersaing. Lu Yuan sedikit terdiam saat mendengar suara-suara yang datang dari ruang pribadi. Dia mengira ada aturan bahwa seseorang tidak dapat berdebat di sini, dan semua orang begitu tenang saat menawar. Ternyata barang lelang sebelumnya tidak cukup untuk membuat mereka bertengkar. Saat ini, mereka begitu gembira hingga mereka akan saling menyapa dengan ramah. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya kristal warisan ini. Hati Lu Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia duduk di sofa dan mengambil sebuah apel untuk dimakan. Menyaksikan para tamu terhormat bertengkar satu persatu, dia tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Lagi pula itu bukan urusannya, jadi menonton pertunjukan itu bagus. Nomor B247 menawar 9 juta kristal. Semuanya, berhentilah bertengkar. Bagaimana kalau memberikan barang itu kepada grup keuangan Weimi kita, agar tidak merusak hubungan kita? Petik 2, nomor B348 menawar 10 juta kristal. Pergi kau, dasar orang-orang keras kepala. Melihat harga kristal warisan dengan cepat menembus 10 juta, Lu Yuan mengungkapkan bahwa dia sedikit iri. Dia mulai menyesalinya. Jika teknologi senjata berteknologi tinggi biasa seperti itu dapat dijual dengan harga begitu banyak, bukankah kekuatan baja hitam akan lebih mahal? Jika dia tahu lebih awal, dia pasti sudah kaya. Namun, Lu Yuan hanya memikirkannya. Kekuatan baja hitam telah memberinya banyak peningkatan. Ketika dia memiliki kesempatan untuk mengubah kekuatan baja hitam menjadi kristal warisan, dia dapat mempertimbangkan untuk menjualnya. Pada saat ini, semua orang menyaksikan para tamu terhormat memperebutkan barang-barang. Semua orang menatapnya, hati mereka sakit. Sulit bagi mereka untuk mengeluarkan ribuan kristal, tetapi orang ini dapat mengeluarkan puluhan juta kristal. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara orang-orang? Hancurkan, hatiku lelah. Pada akhirnya, kristal warisan Frostwolf Frost Cannon dimenangkan oleh orang di kamar B233 dengan harga 22,64 juta kristal. Kali ini, Lu Yuan tahu siapa yang ada di ruang pribadi itu. Itu adalah seseorang dari ras elf. Pasti suku besar yang dapat menghasilkan begitu banyak kristal spiritual. Setelah kristal warisan yang tak terduga dijual dengan harga tinggi, konstruksinya masih tenang. Pelelangan berakhir di sini. Petik 2. Saat dia berbicara, dia tenggelam ke platform hitam. Di ruang pribadi, Grim dan yang lainnya masih tenggelam dalam harga tinggi lebih dari 20 juta dan agak lambat bereaksi. Lu Yuan melirik mereka dan tersenyum. Petik 2. Sudah berakhir. Kita bisa pergi sekarang. Petik 2. Baru saat itulah semua orang kembali sadar. Sudah selesai. Ya Tuhan, dia mengambil lebih dari 20 juta kristal begitu saja. Dia terlalu kaya. Aku bisa membanggakan pelelangan hari ini selama sisa hidupku. Zuo Ming melompat kegirangan. Grim berdiri dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi, katanya. Aku akan pergi mengambil kristal spiritual terlebih dahulu, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Setelah pelelangan selesai, dia bisa pergi dan mengambil kristal spiritual yang diperolehnya dari pelelangan. Grim tersenyum dan berkata, kami juga melelang senjata elit. Ayo pergi bersama. Lu Yuan mengangguk.
Kelompok mereka berjalan keluar dari ruang pribadi dan kebetulan melihat Liu Xi berjalan keluar juga. Wajah Liu Xi dipenuhi dengan penyesalan. Setelah melihat Lu Yuan, dia berjalan mendekat dan mencurahkan keluhannya. Saudara Lu Yuan, sayang sekali. Aku tidak mendapatkan kristal warisan, kalau tidak, itu akan sempurna. Lu Yuan tersenyum. Pengawas Liu, Anda telah berhasil menawar cukup banyak hal kali ini. Tidak buruk, kurasa. Hahaha, itu benar. Kau akan mendapatkan kristal roh. Ya, kalau begitu aku tidak akan pergi denganmu. Aku harus kembali dan mengurus barang-barang yang kuambil kali ini. Aku akan datang dan bermain denganmu lain kali. Liu Xi mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum dan pergi bersama anak buahnya. Lu Yuan dan yang lainnya dipimpin oleh seorang konstruktor ke tempat barang-barang itu dilelang sebelumnya. Ada ratusan orang yang datang untuk mengumpulkan barang-barang dan kristal spiritual. Lu Yuan menunggu beberapa saat sebelum gilirannya. Setelah memasuki ruangan kecil itu, cahaya di tangan konstruksi itu menyapu tato pertempuran Gen Lu Yuan dan berkata, "Manusia, barang-barang yang kau lelang terjual seharga 270.000 kristal. Setelah dikurangi biaya penanganan 10%, totalnya menjadi 243.000 kristal." Konstruksi itu kemudian mengeluarkan kartu putih. Ini adalah kartu bank yang tidak terikat dari bank asal. Semua kristal roh ada di dalamnya. Kau dapat pergi ke bank asal untuk menariknya kapan saja. Lu Yuan mengambil kartu bank itu. Ketika pikirannya mendarat di kartu itu, dia bisa melihat saldo kristal di dalamnya. Itu memang 243.000 kristal. Bank asal adalah bangunan khusus, seperti rumah lelang dan tempat duel. Kristal dapat disimpan di dalamnya, dan dapat langsung digesek di area konsumen manapun di tanah asal. Jika dia membuat kesepakatan dengan seorang pejuang genetik, dia akan membutuhkan pihak lain untuk memiliki kartu bank asal. Anda memerlukan setidaknya 100.000 kristal untuk mengajukan kartu bank origin. Lu Yuan tidak memiliki banyak kristal roh sebelumnya, jadi dia tidak mengajukannya. Dia tidak berharap untuk mengambil yang tidak terikat. Kartu bank yang terikat hanya dapat digunakan olehnya, sedangkan kartu bank yang tidak terikat secara alami dapat digunakan oleh siapa saja. Lu Yuan menyimpan kartu bank dan berencana untuk membuka akun nanti untuk mentransfer kristal ke kartunya sendiri. Setelah meninggalkan ruangan kecil itu, giliran Grim untuk mengumpulkan kristal. Zhuo Ming dan yang lainnya menunggu di luar, dan hanya Grim yang masuk untuk mengambil kristal. Setelah keluar, senyum tersungging di wajah Grim. Dia jelas dalam suasana hati yang baik. Zhuo Ming dan yang lainnya segera pergi. Setelah melihat mata Zhuo Ming dan yang lainnya yang bersemangat, Grim tidak bisa menahan tawa. Ada terlalu banyak orang di sini. Mari kita cari tempat yang tidak ada orang di sekitar dan kita akan membagi uangnya. Grim menatap Lu Yuan dan tersenyum. Lu Yuan, kita telah mendapatkan banyak hal hari ini. Karena Anda telah membawa kami ke ruang pribadi, kami akan mentraktir Anda makan. Lu Yuan berpikir sejenak, dan menggelengkan kepalanya, menolak, saya akan melewatkannya hari ini. Saya ada sesuatu untuk dilakukan nanti. Mungkin lain kali. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Grim tidak memaksa. Baiklah, saya akan menghubungi Anda lain kali. Kelompok itu meninggalkan rumah lelang. Lu Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada Grim dan yang lainnya, lalu berjalan ke arah bank asal. Bank Genesis juga terletak di pusat kota Sunstone, tetapi berada di sisi lain alun-alun pusat, di seberang rumah lelang. Lu Yuan langsung melewati alun-alun pusat dan tiba di bank asal. Bank asal adalah bangunan tertinggi yang pernah dilihat Lu Yuan. Itu jauh lebih tinggi dari pusat seni bela diri. Pintu utama bank itu lebarnya 50 hingga 60 meter, dan ada 4 bangunan tinggi berdiri di kedua sisinya. Mereka adalah penjaga bank origin. Lu Yuan melihat sekeliling. Dibandingkan dengan bangunan khusus lainnya, Bank Origin dapat dianggap relatif sepi. Dia hanya melihat seorang pejuang genetik memasuki gerbang. Tidak jauh dari sana, ada beberapa pejuang genetik yang lewat. Mereka sesekali melihat ke atas. Ketika mereka melihat Lu Yuan berjalan menuju bank, semua pejuang genetik memperlihatkan ekspresi terkejut, iri, atau cemburu. Lu Yuan tidak terkejut. Membuka rekening membutuhkan 100.000 kristal, yang bukan sesuatu yang dapat dibeli oleh seorang pejuang genetik biasa. Siapapun yang dapat mengambil begitu banyak kristal roh jelas merupakan tokoh teratas di kota Batu Pasir. Orang-orang seperti itu secara alami langka. Setelah memasuki Bank Origin, mereka melihat bahwa aula itu sangat mewah.
Lantai dan dindingnya terbuat dari emas, dan langit-langit setinggi 10 meter digantung dengan lampu kristal yang indah. Jelas bahwa lampu-lampu itu mahal. Lu Yuan melihatnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Seperti yang diharapkan dari Bank Origin, tempat untuk menyimpan uang. Dia bertanya pada mesin itu dan menemukan aula untuk membuka rekening. Tidak ada seorang pun di aula itu untuk membuka rekening, kecuali Lu Yuan. Ada 4 loket di satu sisi, dan sebuah konstruksi berdiri di belakang setiap loket. Lu Yuan berjalan ke loket pertama di sebelah kiri. Manusia, apakah kau ingin membuka rekening? Konstruksi itu menatap Lu Yuan. Lu Yuan mengangguk. Apakah kau punya 100.000 kristal spiritual? Lu Yuan menyerahkan kartu bank yang tidak terikat itu. Konstruksi itu hanya melihat sekali, dan sebuah kartu putih dengan garis-garis aneh muncul di tangannya. Tempelkan kartu itu pada rune pertempuran genomu. Lu Yuan mengangkat tangan kanannya dan meletakkan rune pertempuran itu pada kartu itu. Rune pertempuran gen berkelebat dan menyatu ke dalam kartu itu. Baiklah, itu sudah menjadi kartu bank pribadimu. Konstruksi itu menyerahkan kartu itu kepada Lu Yuan. Secepat itu, Lu Yuan tertegun. Secepat itu, tapi dia tetap mengambil kartu itu. Seketika, informasi kartu itu muncul di benak Lu Yuan. Kartu Origin Bank normal. Eksklusif, Lu Yuan pesan pribadi. Deposit, 0 informasi pribadi. Lu Yuan melihatnya. Baik itu eksklusif maupun tabungan, semuanya adalah pesan pribadi, yang berarti hanya Lu Yuan yang dapat melihatnya. Kecuali Lu Yuan bersedia membiarkan orang lain melihatnya. Apakah kartu Origin Bank memiliki level yang berbeda? Lu Yuan memikirkannya. Bahkan kartu bank di dunia nyata memiliki level yang berbeda karena setoran yang berbeda. Jadi wajar saja jika kartu Origin Bank memiliki level yang berbeda setelah mendapatkan kartu bank. Lu Yuan menempelkan kartu bank yang tidak terikat sebelumnya dan kartu bank eksklusif bersama-sama. Dengan sebuah pikiran, dia memindahkan kristal di kartu bank yang tidak terikat ke kartu bank pribadinya. Informasi pada kartu bank pribadinya berubah. Kartu bank asal, normal, eksklusif, Lu Yuan pesan pribadi. Tabungan, 243.000 kristal peringkat 0 pesan pribadi. Kristal roh adalah tingkat magang, juga dikenal sebagai peringkat 0. Lu Yuan menyimpan kartu bank pribadinya dengan puas. Ketika Lu Yuan keluar dari bank, langit sudah gelap. Lu Yuan juga sedikit lapar. Lelang telah berlangsung selama sehari, dari pagi hingga malam. Adalah normal bagi Lu Yuan untuk lapar. Dia tidak berencana untuk melakukan hal lain hari ini. Dia secara acak menemukan sebuah toko yang dibuka oleh seorang pejuang genetik manusia, makan sesuatu, dan kembali ke rumah sewaannya untuk beristirahat. Setelah mandi, Lu Yuan berbaring di tempat tidur dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lelang telah berakhir, dan dia bisa meninggalkan kota Sunstone. Namun, saat meninggalkan kota Sunstone dan menuju kota-kota lain, mereka akan melewati banyak wilayah binatang buas tingkat tinggi. Sangat mudah untuk bertemu dengan binatang buas yang kuat, dan mereka bahkan mungkin bertemu dengan binatang buas tingkat 2 atau bahkan tingkat 3. Ini adalah salah satu tahap paling berbahaya dan sulit dalam pertumbuhan seorang pejuang genetik. Dia baru saja mendapatkan kartu banknya. Jika dia meninggal dalam perjalanan, dia akan kehilangan kartu banknya. Dia tidak ingin kehilangan semua 200.000 kristal itu. Bahkan jika mereka berangkat, mereka harus menunggu sampai mereka datang lagi. Lu Yuan bahkan berpikir bahwa karena efek ruang gravitasi di pusat seni bela diri begitu bagus, dia mungkin juga menghabiskan semua kristal spiritual dan berangkat setelah kekuatannya meningkat ke tingkat tertentu. Dengan cara ini, akan lebih aman. Bagaimanapun, bahkan jika mereka terburu-buru untuk berangkat sekarang, efek berkultivasi di tempat lain tidak akan sebaik berkultivasi di ruang gravitasi. Memikirkan hal ini, Lu Yuan membuat keputusan. Dia akan meninggalkan kota Sunstone setelah dia mengubah semua kristal roh menjadi kekuatan. Selama sisa waktunya, Lu Yuan bangun pagi-pagi sekali dan langsung pergi ke pusat bela diri, di mana ia membuka ruang gravitasi selama 5 jam untuk berkultivasi. Seiring meningkatnya temper Lu Yuan, kecepatan ia mengonsumsi kristal spiritual juga meningkat. Setelah menghabiskan sekitar 6.000 kristal, ia keluar untuk beristirahat dan makan sesuatu. Kemudian, ia membuka ruang gravitasi dan berkultivasi selama 5 jam lagi. Ia menghabiskan lebih dari 10.000 kristal dalam 1 hari. 7 hari kemudian,
Lu Yuan menghabiskan sekitar 80.000 kristal spiritual dan pintu berkabut putih diperbaiki. Dia kemudian meninggalkan tanah asal. Pada hari ini, gen cahaya tembaga merah Lu Yuan telah mencapai 70%. Kecepatan kultivasinya sangat berlebihan. Ini juga karena semakin tinggi tingkat tempar, semakin lambat peningkatannya, dan semakin besar konsumsinya. Kalau tidak, dia akan mencapai level yang lebih tinggi. Selain itu, Lu Yuan menghabiskan lebih banyak waktu di tanah asal, mencapai 10 hari. Setelah keluar, Lu Yuan beristirahat selama sehari. Dia mengajak Li Qinghe makan dan pergi berbelanja untuk membeli beberapa set pakaian untuk dirinya dan Li Qinghe. Dia kemudian membual kepada teman-teman sekelasnya di grup obrolan Dewa Perang Masa Depan. Zhuo Ming sama sekali tidak menyembunyikannya. Begitu dia keluar dari tanah asal, dia mulai membual di grup bahwa Lu Yuan telah membawa mereka ke ruang pribadi pelelangan. Zhuo Ming berkata, "Saudara Yuan, kamu benar-benar hebat. Anda baru berada di tanah asal selama sebulan dan penghasilan Anda telah melampaui 200.000 kristal. Itu bahkan lebih tinggi dari pendapatan 2 tahun untuk pemimpin tim petualang kami. Ketika kami kembali, kapten kami mengalami autisme di tempat. Dia pasti salah satu bos besar planet daki kami di masa depan. Kalau tidak, saya akan melakukan handstand sambil mencuci rambut saya. Wang Xiang, Lu Yuan, bos besar, tolong jadilah sugar daddy saya. Saya akan mengirimkan 10 foto stocking hitam. Winnie, rengekan, kakak Siang, hitung saya. Mari kita berfoto bersama. Molly, Momo, angkat tangan kecilmu. Genggam aku dan terima kasih. Guyu bertanya, kakak Yuan, tidak bisakah kita terlalu membatasi jenis kelamin? Saya pikir saya juga cukup tampan. Cao Yan, Lu Yuan luar biasa. Saya sedikit tergoda dengan apa yang Anda katakan. Petik 2. Lu Yuan terdiam. Dia melihat kata-kata Wang Xiang dan 2 orang lainnya, jarinya bergerak saat dia mengetik satu baris. Kalian bertiga berfoto bersama. Obrolan pribadi. Kirimkan padaku. Namun, sebelum dia bisa menekan tombol kirim, mata dan tangan Lu Yuan bergerak cepat, dan dia langsung menghapus baris kata-kata ini. Bagaimana mungkin aku, Lu Yuan, menjadi orang seperti itu? Aku seorang pria yang telah melepaskan diri dari minat yang vulgar. Baris kata-kata tadi tidak mungkin diketik olehku. Pasti ada dewa jahat yang menggodaku tadi. Dia mengirim pesan baru dengan wajah serius. Begitulah, kristal roh digunakan dengan sangat cepat. Tidak akan lama bagi mereka untuk hilang. Zhuo Ming menjawab, Saudara Yuan, saya mengerti. Dia membeli 1 set lengkap peralatan elit dan peralatan pemimpin, dan itu langsung hilang. Aku tahu apa yang kamu maksud. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Dia ingin mengatakan bahwa dia sudah memiliki 2 peralatan tingkat kepala suku, dan biaya kristal itu untuk kultivasinya. Setelah berpikir sejenak, Lu Yuan masih tidak mengatakan apa-apa dan terus membual kepada mereka. Keesokan harinya, Lu Yuan kembali ke tanah asal lagi. Kali ini, waktu Lu Yuan di tanah asal diperpanjang lagi. Dia tinggal selama 11 hari. Dengan peningkatan kultivasinya, konsumsi kristal spiritual Lu Yuan secara alami menjadi lebih cepat. Dia perlu mengonsumsi sekitar 15.000 kristal spiritual sehari. Ini setara dengan mengonsumsi 1,5 peralatan elit setiap hari. Jika itu adalah pejuang genetik lainnya, ini akan menjadi sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka bayangkan. Jika konsumsi kultivasi begitu besar, lalu apa gunanya kultivasi? Uang yang diperoleh bahkan tidak akan cukup untuk kultivasi. Namun, justru karena inilah kemajuan Lu Yuan sangat besar. Pada hari ke-11, Lu Yuan hanya memiliki 2.000 kristal tersisa dari 230.000 kristal miliknya. Gen, Red Copper Light, miliknya, yang perlu ditingkatkan lebih lanjut setelah berevolusi ke level boss, kini telah ditingkatkan hingga 94%. Meskipun belum ditingkatkan hingga sempurna, kemampuan bertahan Lu Yuan hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan dan kecepatannya juga sedikit meningkat. Yang terpenting, dia telah berada di ruang gravitasi selama lebih dari setengah bulan. Kekuatan baja hitam Lu Yuan akhirnya mencapai level ketiga. Ketika digunakan dengan kekuatan penuh, itu cukup untuk menggandakan kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Lu Yuan tidak jauh lebih lemah dari kemampuan bertahannya. Satu-satunya kelemahan Lu Yuan mungkin adalah kecepatannya. Meski begitu,
dia telah melampaui rata-rata prajurit elit dengan pangkat yang sama. Bagaimanapun, memiliki 2 gen kelas pemimpin dan senjata Geno kelas pemimpin bukanlah hal yang lucu. Ketika Lu Yuan meninggalkan tanah asal lagi, hanya ini yang telah ditingkatkannya. Meskipun dia telah menghabiskan lebih dari 200.000 kristal spiritual, dia masih sangat puas dengan hasilnya. Setelah meninggalkan tanah asal, Lu Yuan sudah bersiap untuk meninggalkan kota Sunstone saat dia masuk lagi. Karena alasan ini, dia telah membaca beberapa posting di jaringan pertempuran. Pada akhirnya, dia memilih kota manusia yang paling dekat dengan kota Sunstone, kota Heavenluo. Di satu sisi, kota Heavenluo adalah yang paling dekat dengan kota Sunstone. Di sisi lain, ada lebih sedikit area binatang tingkat tinggi dalam perjalanan ke kota Heavenluo. Bagi seorang pemula yang hanya berada di peringkat 1, ini dapat mengurangi bahaya banyak. Lu Yuan kemudian menghafal peta dari kota Sunstone ke kota Heavenluo. Dia tidak ingin tersesat dan lari entah kemana. Lu Yuan juga menyiapkan beberapa botol ramuan kuat peringkat 1 dan membeli beberapa barang khusus. Lu Yuan menghabiskan lebih dari 9 juta. Sebagian besar adalah ramuan kuat. Harganya terlalu mahal. Ramuan penyembuh kuat peringkat 1 sebenarnya berharga 1,2 juta sebotol. Ramuan kecepatan gerak berharga 2 juta sebotol. Ramuan kekuatan dan ramuan pertahanan juga berharga 1,5 juta sebotol. Awalnya, Lu Yuan mengira dia salah lihat. Harganya keterlaluan. Dibandingkan dengan level trainee, harganya 10 kali lipat. Dalam hal kristal, harganya sekitar 8.000 hingga 10.000, yang kira-kira sama dengan harga senjata elit level trainee. Untungnya, dia cukup kaya, jadi dia membeli sebotol masing-masing sebagai kartu truf. Hanya ini saja sudah menghabiskan biaya Lu Yuan 6,2 juta. Ditambah dengan beberapa hal lain, dia menghabiskan uang seperti orang gila. Lu Yuan merasa bahwa ahli farmakologi gen terlalu menguntungkan. Sayangnya, dia tidak memiliki formula dan tidak tahu cara membuatnya. Kalau tidak, dia pasti ingin membuat obat genetik dan menjualnya. Setelah dia siap, Lu Yuan memasuki Heavenluo lagi. Lu Yuan muncul di luar pusat seni bela diri. Dia melihat pusat seni bela diri. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di sini di tanah asal selama lebih dari setengah bulan, jadi dia sudah mengembangkan beberapa perasaan untuk tempat ini. Sayangnya, dia masih harus pergi. Lu Yuan berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan kota, dia melihat langit yang penuh dengan pasir kuning dan mencoba menentukan arahnya. Kota batu pasir ada di barat. Kota Heavenluo ada di timur laut. Lewat sini, kan? Lu Yuan berlari ke arah kota Heavenluo. Melalui peta, Lu Yuan tahu bahwa kota batu pasir, kota badai, dan 4 kota awal lainnya terletak di benua awan putih. Kota yang paling makmur di sini tentu saja adalah kota awan putih di kota Heavenluo. Selain itu, ada banyak kota lain di seluruh negara bagian awan putih. Beberapa berasal dari kota Heavenluo, sementara yang lain dibangun oleh berbagai ras. Selain manusia, elf, manusia berkepala anjing, dan manusia kucing, ada banyak ras lain yang memasuki kota Heavenluo dan mendarat di benua White Cloud. Seluruh benua White Cloud sangat besar. Bahkan setelah bertahun-tahun sejak berbagai ras memasuki Land of Origin, masih ada area besar yang belum dieksplorasi. Ada beberapa area yang bahkan sulit dimasuki oleh kaisar pertempuran. Memasukinya berarti kematian. Namun, zona bahaya ini masih terlalu jauh bagi Lu Yuan. Dia masih harus berlari ke kota Heavenluo ribuan kilometer di timur laut kota Sunstone. Tubuh Lu Yuan berubah menjadi bayangan saat ia berlari di padang pasir. Ledakan. Tepat saat ia melewati bukit pasir itu tiba-tiba meledak. Ekor hitam yang panjangnya beberapa meter menusuk ke arah Lu Yuan. Ujung ekornya adalah jarum tajam. Ekspresi Lu Yuan tidak berubah. Tangan kanannya terulur seperti kilat, meraih ekor yang tebal dan panjang itu, dan mengerahkan sedikit tenaga. Ledakan. Pasir kuning bergolak dan seekor kalajengking hitam besar terlempar keluar oleh Lu Yuan. Lu Yuan meraih ekornya dan mengayunkannya dengan keras, melemparkannya ke bukit pasir. Ledakan. Sebuah lubang yang dalam menghantam bukit pasir itu. Kalajengking raksasa sepanjang 8 meter itu terus berjuang dengan 8 kakinya, mengeluarkan desisan tajam. Ekspresi Lu Yuan tidak berubah. Ia melepaskan ekor kalajengking itu dan tubuhnya menghilang di tempat, muncul di kepala kalajengking hitam itu.
Pedang cakar kumbang muncul di tangan Lu Yuan dan ia menusukkan pedang itu ke kepala kalajengking hitam itu. Tubuh kalajengking hitam itu berkedut dan berjuang untuk berguling. Lu Yuan menginjaknya dan kalajengking yang hendak berguling itu segera menghantam gundukan pasir lagi. Cangkang yang diinjak Lu Yuan benar-benar ambruk dan retakan muncul. Kalajengking hitam itu kehilangan vitalitasnya. Lu Yuan kemudian melompat turun dari tubuhnya. Melihat kalajengking raksasa yang hampir setinggi dirinya, Lu Yuan mengangguk puas. Kalajengking pasir racun hitam, aku tidak menyangka akan bertemu dengan level pemimpin. Aku beruntung, sudah hampir seminggu sejak Lu Yuan meninggalkan kota batu pasir. Dia telah bertemu banyak binatang buas di sepanjang jalan. Terutama semakin jauh dari kota batu pasir, semakin kuat binatang buas itu. Kalajengking pasir racun hitam di depannya sendiri sudah menjadi pemimpin dengan tingkat pemurnian lebih dari 90%. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Lu Yuan. Dua bola cahaya jatuh dari tubuh kalajengking pasir, bersama dengan setumpuk besar kristal asal. Lu Yuan mengambil benda itu. Kedua bola cahaya itu masing-masing berwarna hijau dan biru. Yang hijau adalah gen transenden tingkat elit. Keterampilan tempur, racun kalajengking hitam. Yang hijau adalah senjata geno pemimpin. Itu adalah pedang panjang dan tipis yang tampak seperti ekor kalajengking. Peralatan pemimpin, jarum ekor kalajengking. Itu terutama memperkuat kelincahan, vitalitas, dan kekuatan. Itu juga memiliki efek racun kalajengking. Lu Yuan mendecak lidahnya, merasa sedikit kasihan. Akan lebih bagus jika itu adalah pedang yang berat. Dia terbiasa menggunakan pedang berat. Pedang panjang ramping dan ringan seperti ini lebih cocok untuk para pembunuh. Pedang berat lebih condong ke sistem serangan daya, jenis yang tidak masuk akal yang menggunakan kekerasan untuk menekan orang. Pedang cakar kumbang di tangannya telah digunakan untuk waktu yang lama, dan dia tidak mengubahnya. Jika dia memiliki pedang berat tingkat pemimpin, dia harus mengubahnya. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Lu Yuan menyimpan barang-barangnya dan pergi untuk mengumpulkan bahan-bahan. Ini adalah kepala suku ketiga yang ditemui Lu Yuan. Dari dua pemimpin lainnya, satu adalah elang angin dengan tingkat penyempurnaan 99%. Lu Yuan tidak dapat mengejar mereka yang bisa terbang, jadi dia hanya bisa melihat mereka berlari. Yang lainnya adalah serigala gurun dengan tingkat penyempurnaan 90% atau lebih. Itu memang menjatuhkan baju besi tingkat pemimpin yang layak. Baju besi hitam dengan pola kuning di tubuh Lu Yuan adalah salah satu baju besi tersebut. Setelah berkemas, Lu Yuan terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, Lu Yuan memanjat bukit pasir yang tinggi. Matanya sedikit melebar ketika dia melihat pemandangan di depannya. Di depan mereka, padang pasir perlahan menghilang dan berubah menjadi tanah berwarna coklat tua. Di kejauhan tampak hutan tak terbatas. Seperti lautan hijau, dia keluar dari padang pasir. Mata Lu Yuan berbinar dan dia sedikit menyipit. Dia teringat peta yang pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah meninggalkan padang pasir, itu adalah hutan berkabut. Luas hutan berkabut berkali-kali lipat lebih besar dari seluruh kota batu pasir. Bahkan binatang buas yang paling lemah pun berada di level 1. Karena akan ada kabut tebal dari waktu ke waktu, itu disebut hutan berkabut. Bahkan monster level terendah adalah monster peringkat 1. Itu jauh lebih berbahaya daripada area di sekitar kota batu pasir. Hati Lu Yuan terasa berat. Dia memegang pedang berat itu erat-erat dan terus bergerak maju. Segera, dia berjalan melewati padang pasir dan menginjak tanah yang tebal. Di depannya ada hutan. Hutan itu tertutup rapat oleh pepohonan, yang semuanya tingginya puluhan atau bahkan ratusan meter. Celah di antara pepohonan tampak gelap dan menakutkan. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan memasuki hutan. Matahari terhalang oleh kanopi, dan hanya beberapa titik cahaya yang jatuh di tanah yang ditutupi dengan cabang-cabang pohon yang mati dan daun-daun yang busuk. Lingkungannya sangat gelap. Namun, Lu Yuan adalah seorang pejuang genetik peringkat 1. Penglihatannya cukup bagus, dan dia tidak memiliki masalah dengan penglihatan malam. Dia dapat melihat sekelilingnya dengan jelas. Batang pohon yang tinggi dan tebal, semak-semak yang tumbuh di mana-mana, dan banyak tanaman merambat yang terkulai. Dari waktu ke waktu, raungan binatang buas dapat terdengar di kejauhan. Lu Yuan menenangkan diri dan melangkah maju. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Yuan tiba-tiba mendongak ke arah pepohonan di depannya. Di sebuah pohon yang tidak jauh,
seekor macan tutul hitam yang panjangnya 4 atau 5 meter sedang menatap Lu Yuan. Ia membuka mulutnya dan meneteskan air liur. Raungan, macan tutul hitam itu meraung dan berubah menjadi bayangan, menerkam Lu Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Lu Yuan tidak berubah. Ia melangkah santai dan menghindari serangan macan tutul hitam itu. Cahaya pedang hitam menebas leher macan kumbang hitam itu. Darah segar menyembur keluar saat macan kumbang hitam itu jatuh ke tanah, kehilangan nyawanya. Lu Yuan melirik mayat di tanah. Binatang buas tingkat 1, macan kumbang kabut, melihat ukurannya, itu seharusnya binatang buas tingkat normal, kan? Tingkat pengasahannya juga tidak tinggi. Lu Yuan menahan kulit dan taring macan kumbang itu dan terus maju. Sepanjang jalan, mereka menghadapi beberapa serangan binatang buas. Namun, di tepi hutan berkabut, mereka pada dasarnya semua adalah binatang buas tingkat 1 biasa. Bagi binatang buas level 1 biasa, bahkan jika tingkat penyempurnaan mereka telah mencapai 100%, itu hanya akan menjadi sedikit masalah bagi Lu Yuan. Belum lagi tidak ada binatang buas dengan tingkat penyempurnaan setinggi itu. Lu Yuan dengan mudah melaju sejauh 30 hingga 40 km. Tepat saat Lu Yuan berjalan, sebuah raungan keras tiba-tiba terdengar di kejauhan. Ekspresi Lu Yuan sedikit berubah. Dia merasakan aura yang sangat kuat dengan cepat mendekati Lu Yuan. Aura yang kuat ini, bahkan dia merasa sangat berbahaya. Sebenarnya ada binatang buas sekuat itu di pinggiran hutan berkabut. Lu Yuan melompat ke pohon besar di samping dan menyusut ke mahkota pohon. Begitu dia melompat, tanah bergetar. Kemudian, dia melihat binatang buas besar yang tingginya sekitar 3 meter, ditutupi oleh baju besi sisik abu-abu, dan memiliki 2 tanduk melengkung. Baju besi sisik tebal binatang buas besar ini ditutupi oleh bekas luka, dan tampak seolah-olah sedang dikejar. Pupil mata Lu Yuan menyusut. Naga bumi kabut. Binatang buas semacam ini adalah ras tingkat atas di hutan berkabut. Naga bumi kabut lahir di level pemimpin, dan yang kuat bahkan bisa mencapai tahap 2 atau lebih tinggi. Ini seharusnya naga bumi Miis yang belum dewasa, kan? Hanya peringkat 1. Mata Lu Yuan berkedip dan dia sedikit tergoda. Ada sejenis mutiara kabut di tubuh naga bumi Miis, dan harganya sangat mahal. Jika dia bisa mendapatkan gen transenden dari naga bumi Miis, maka tidak perlu dikatakan lagi, dia pasti akan sangat kuat di antara mereka yang selevel. Namun, bahkan aura naga bumi Miis yang terluka parah ini masih sangat kuat. Lu Yuan merasa akan sulit baginya untuk membunuhnya. Terlebih lagi, dia tidak tahu siapa yang mengejar Miis Earth Dragon. Untuk dapat memaksa Miis Earth Dragon sejauh ini, dia pasti lebih kuat darinya. Lu Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk terus mengamati situasi. Pada saat itu, cahaya hitam menyala, dan seekor kucing humanoid dalam baju kulit hitam tiba-tiba muncul di tubuh Miis Earth Dragon. Cahaya pedang hitam pekat menyala terus-menerus, menutupi bagian belakang Miis Earth Dragon dan mengukir serangkaian bekas pedang yang mengerikan. Miis Earth Dragon yang sudah terluka parah jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan ratapan rendah. Pupil mata Lu Yuan mengerut. Dia menatap kucing humanoid yang berdiri di belakang Miis Earth Dragon dengan kaget. Ye. Lu Yuan mengenali telinga dan ekornya yang hitam, rambut hitam panjangnya yang seperti air terjun hitam, dan wajahnya yang cantik sekaligus. Itu adalah wanita kaya kecil berkualitas tinggi Ye. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan datang ke hutan berkabut. Terlebih lagi, dia benar-benar sekuat ini. Lu Yuan sangat terkejut. Terakhir kali dia melihat Ye, Lu Yuan merasa bahwa dia tak terkalahkan. Dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak bisa mengalahkannya. Gen macam apa yang terukir pada Catwoman ini? Dia memiliki 2 peralatan tingkat pemimpin sekarang. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, dia masih bukan tandingannya. Ini konyol. Bagaimana dia bisa menuliskan gen tingkat tinggi seperti itu? Lu Yuan penuh dengan keraguan. Tepat saat Lu Yuan terkejut, Ye, yang berada di belakang Mr. Dragon, tiba-tiba berhenti dan menatap Lu Yuan. Hati Lu Yuan bergetar. Dia telah ditemukan. Sungguh persepsi yang tajam. Saat berikutnya, Lu Yuan melihat Ye menghilang dari tempatnya berada. Bulu kuduknya berdiri tegak saat dia merasakan ancaman yang mematikan. Tunggu. Dia buru-buru berteriak dan mengedarkan cahaya tembaga merah dengan sekuat tenaga. Di depannya, tubuh Ye muncul. Pedang panjang hitam tajam itu berjarak kurang dari 1 cm dari lehernya dan berhenti di sana. Lu Yuan melirik pedang panjang hitam yang berhenti di depannya.
Sudut mulutnya berkedut, dan kulit kepalanya mati rasa. Dia hampir mati. Mata Lu Yuan berkilat dengan sedikit ketakutan. Baru ketika dia menghadapi Ye Ye, dia menyadari betapa kuatnya dia. Ye Ye berdiri di depan Lu Yuan dan menatapnya tanpa ekspresi. Dia memiringkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, matanya berbinar dan dia menatap Lu Yuan. Kamu yang memanggang ikan. Lu Yuan terdiam. Sudut mulutnya berkedut. Ya Tuhan, gadis kucing ini benar-benar ingat bahwa dia adalah ikan panggang. Dia jelas sangat tampan. Lu Yuan tertawa datar dan berkata, ingatan Tuan Ye Ye sangat bagus. Aku tidak menyangka kamu masih mengingatku. Ye Ye menilai Lu Yuan, matanya yang gelap tidak tergerak. Kemudian, dia menyingkirkan pedang panjangnya. Ya, benar, ikan yang kamu panggang sangat lezat. Lu Yuan terdiam beberapa saat sebelum dia mengoreksi. Itu buaya. Petik 2. Buaya juga ikan. Buaya bukan ikan. Itu amfibi. Lu Yuan berbicara lagi. Ini jelas masalah akal sehat. Lu Yuan merasa harus mengoreksi kawan Ye Ye. Ye Ye melotot ke arah Lu Yuan dan mengepalkan pedang panjang di tangannya lebih erat lalu berkata, buaya adalah ikan. Lu Yuan terdiam. Dia melirik tangan Ye Ye yang memegang pedang erat-erat, lalu berkata dengan serius, Tuan Ye Ye sangat kuat. Sekilas saja kau bisa tahu bahwa buaya itu adalah ikan. Aku salah. Ye Ye mengangguk puas, lalu menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di punggung naga bumi kabut. Lu Yuan melihat dan melihat bola lampu hijau dan 2 bola lampu hijau melayang di tubuh naga bumi kabut. Ada juga setumpuk besar kristal roh di sampingnya. Ye Ye sedang memunguti barang-barang itu, dan jejak rasa iri melintas di mata Lu Yuan. Naga bumi kabut menjatuhkan beberapa barang bagus. Dia berpikir sejenak, lalu juga jatuh dari dahan. Mau kemana, Tuan Ye Ye? Tanyanya penasaran. Karena Ye Ye datang ke hutan berkabut, jelaslah bahwa dia berencana untuk melewati sini dan pergi ke kota-kota lain. Namun, tampaknya ada beberapa kota yang dihuni manusia kucing, jadi Lu Yuan bertanya. Setelah Ye Ye mengambil barang-barang dan menjatuhkannya ke tanah, dia mengiris sisik naga bumi berkabut dengan pedang panjangnya dan mulai mengumpulkan bahan-bahan. Aku ingin pergi ke kota Abyssal. Mata Lu Yuan berbinar dan dia tersenyum. Aku akan pergi ke kota Heaven Luo. Kota itu sedang dalam perjalanan. Apakah kalian ingin pergi bersama? Ye Ye sangat kuat. Lu Yuan merasa akan lebih aman jika mengikutinya. Jika ada seseorang yang harus dipeluk, tentu saja dia harus memeluk paha seseorang. Lu Yuan tidak pernah pandai berbicara dan lebih suka makan yang lembut. Ye Ye berhenti sejenak dan menatap Lu Yuan dengan ragu-ragu. Aku bisa memanggang daging untuk Tuan Ye Ye, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat mata Ye Ye berbinar dan dia mengangguk. Baiklah, katanya. Lu Yuan tersenyum. Saat ini, Ye Ye telah mengumpulkan semua bahan. Tidak hanya itu, dia juga telah mengumpulkan banyak daging dan darah naga tanah kabut, jelas berencana untuk memanggangnya. Ayo pergi, katanya. Ye Ye berbalik dan masuk jauh ke dalam hutan berkabut. Lu Yuan juga mengikutinya. Tidak lama kemudian, seekor ular piton berbisa berkabut elit bergegas turun dari pohon di hutan dan menerkam Lu Yuan. Ular piton berbisa berkabut tingkat elit ini tidak terlalu lemah, tetapi tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lu Yuan. Dia menyipitkan matanya dan hendak bergerak ketika seberkas cahaya pedang melesat melintasi tubuh ular piton itu. Seketika, ular piton itu terpotong menjadi 2 dan jatuh ke tanah, kehilangan nyawanya. Pupil mata Lu Yuan mengecil saat dia menatap Ye Ye. Seolah-olah pedang di tangan Ye Ye tidak pernah bergerak. Tuan Ye Ye benar-benar kuat, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Ye Ye tidak menyadari kata-kata Lu Yuan. Dia menatap bangkai ular piton berbisa itu dan bergumam pelan. Daging ular tampaknya sangat lezat. Kumpulkan lebih banyak. Lu Yuan terdiam. Selama kamu bahagia. Kemudian, Lu Yuan melihat Ye Ye mengeluarkan potongan besar daging ular seputih salju dan menaruhnya di tempat itu. Sebaliknya, dia tidak menginginkan kulit ular yang paling berharga, taring berbisa, dan organ dalam seperti kantung racun. Aku hanya menginginkan daging ular. Lu Yuan sedikit bingung. Tuan Ye Ye, tidakkah kamu menginginkan baju kulit, taring berbisa, dan kantung racun? Ini tidak lezat. Ye Ye menggelengkan kepalanya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yuan sedikit tercengang. Tapi ini bisa dijual untuk kristal. Wajah Ye Ye masih tenang.
Ruangku harus digunakan untuk menyimpan makanan lesat. Tidak bisa muat. Lu Yuan terdiam. Maaf, aku terlalu berpikiran sempit. Ye menatap Lu Yuan. Jika kau mau, aku akan memberimu ini. Lu Yuan langsung tersenyum. Baiklah, terima kasih, Tuan Ye. Setelah itu, mereka berdua terus menjelajah lebih dalam ke hutan berkabut. Lu Yuan pada dasarnya tidak punya kesempatan untuk bergerak. Semua binatang buas yang ingin menyergap mereka semua dibunuh oleh Ye dengan satu serangan pedang. Setelah itu, tibalah waktunya untuk mengumpulkan bahan-bahan setiap malam. Dia tidak menginginkan daging binatang buas biasa setiap malam. Dia hanya menginginkan daging binatang buas elit dan di atasnya. Mengenai bahan-bahannya, selama tidak dapat dimakan, dia tidak akan mengambilnya. Sampai sekarang, satu-satunya bahan yang dikumpulkan Ye adalah naga bumi berkabut. Tentu saja, semua ini dimanfaatkan oleh Lu Yuan. Lu Yuan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa kecepatan mengumpulkan bahan-bahan ini jauh lebih cepat daripada saat dia berburu binatang buas sendirian. Perjalanan itu aman, dan mereka juga mendapatkan banyak. Luar biasa, kawan Ye. Saat malam tiba, matahari terbenam di barat, dan hutan yang awalnya redup berangsur-angsur menjadi gelap. Aku tidak akan pergi hari ini, kata Ye. Aku ingin makan. Dia menatap Lu Yuan. Lu Yuan menepuk dadanya. Jangan khawatir, Tuan Ye. Aku akan memanggangnya untukmu. Ye mengangguk puas. Mereka berdua menemukan ruang terbuka dengan radius sekitar 20 meter. Setelah itu, Ye mengeluarkan pilar batu berbentuk berlian berwarna abu-abu putih. Dia meletakkan pilar batu di tengah, lalu meletakkan kristal spiritual di atas pilar batu. Bas, suara aneh terdengar. Cahaya putih keabu-abuan menyebar dari pilar batu, membentuk perisai cahaya putih keabu-abuan yang menutupi seluruh ruang terbuka. Kemudian, penghalang cahaya berfluktuasi dan menghilang. Lu Yuan melihat perisai cahaya yang menghilang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Ye, apa ini? Batu penyembunyian itu bisa menyembunyikan aura seseorang. Ye tampak tanpa ekspresi dan sedikit dingin, tetapi dia sebenarnya memiliki temperamen yang baik. Dia pada dasarnya menjawab semua pertanyaan yang diajukan Lu Yuan sepanjang jalan. Lu Yuan melirik batu penyembunyian itu dan merasa sedikit iri. Dia belum pernah melihat benda seperti itu di kota Sunstone. Itu mungkin diambil dari rumahnya setiap malam. Setelah itu, Lu Yuan melihat Ye mengeluarkan model kecil sebuah ruangan. Dia meletakkan model ruangan itu di tanah. Di bawah tatapan tercengang Lu Yuan, model itu terus tumbuh hingga akhirnya menjadi bangunan 2 lantai dengan radius sekitar 10 meter. Lu Yuan, dia bahkan bisa menyulap sebuah ruangan. Apakah kamu bermimpi setiap malam? Bangunan logam hitam pekat itu tampak seperti benteng kecil. Lu Yuan menilai bangunan kecil itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Ye, apa ini? Gubuk pengembara. Ye membuka pintu rumah kecil itu sambil berbicara. Sebelum dia memasuki pintu, dia berpikir sejenak, mengeluarkan sepotong daging yang mengeluarkan aroma aneh, dan menyerahkannya kepada Lu Yuan. Kita akan makan daging ini malam ini. Lu Yuan menerima daging itu. Itu adalah daging naga bumi kabut. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Ya, Tuan Ye. Ya, Ye mengangguk, memasuki rumah kecil pengelana itu, lalu menutup pintu. Lu Yuan terdiam. Melihat Ye menutup pintu, Lu Yuan mengakui bahwa dia cemburu. Berburu di alam liar sebenarnya hanya untuk bertahan hidup. Namun, setiap malam, rasanya seperti mereka berkemah. Bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar di antara orang-orang? Lu Yuan tidak dapat memahami apa masalahnya. Namun, karena dia di sini untuk memanggang daging, Lu Yuan tidak melupakan pekerjaannya. Dia mengeluarkan peralatan dan bumbunya, menyalakan api, dan mulai memanggang daging. Ketika daging panggang berubah menjadi kemasan dan aroma anehnya menjadi lebih kuat, Ye berjalan keluar. Lu Yuan melihatnya dan menemukan bahwa rambut Ye sedikit basah. Kulitnya yang semula seputih salju menjadi sedikit kemerahan, dan ada sedikit uap air di sekelilingnya. Mulut Lu Yuan berkedut. Ternyata dia pergi mandi. Dia bahkan bisa mandi air panas di alam liar. Apa yang bisa dia katakan? Setelah itu, dia berjongkok di samping Lu Yuan setiap malam dan menatap daging panggang itu. Lu Yuan terbatuk. Tuan Ye, sudah selesai. Lu Yuan mengambil piring, memotong daging panggang, dan menyerahkannya kepada Ye. Ye menggigitnya,
dan matanya berbinar saat dia terus makan. Lu Yuan melihat bahwa Ye Ye cukup puas. Dan tampaknya dalam suasana hati yang baik. Dia merenung sejenak dan berencana untuk mengobrol dengannya. Tuan Ye Ye benar-benar kuat. Gen yang kamu ukir seharusnya di atas level pemimpin, kan? Ya, Ye Ye mengangguk. Pupil mata Lu Yuan menyusut. Itu sebenarnya gen transenden yang berada di atas level pemimpin. Bisakah gen pertama juga di atas level pemimpin? Tidakkah kamu akan meledak dan mati setelah mengukir? Ye Ye menatap Lu Yuan, dan sedikit kebanggaan muncul di wajahnya yang awalnya tanpa ekspresi. Meskipun suaranya masih dingin, dia meninggikan suaranya. Nenek moyang saya adalah seorang sage pertempuran, dan saya mewarisi gen transendennya. Mendengar ini, pupil mata Lu Yuan mengecil, dan keraguan di hatinya langsung teratasi. Gen transenden. Karena gen itu terukir, apakah itu berarti gen ini dapat diturunkan? Dengan kata lain, apakah mungkin bagi keturunan untuk mewarisi gen dari generasi sebelumnya? Leluhur Ye Ye adalah seorang bijak pertempuran yang kuat, jadi gen transendennya secara alami tidak akan lemah. Bagaimana mungkin Ye Ye menjadi lemah setelah mewarisi gen transenden seperti itu? Namun, Lu Yuan masih memiliki beberapa keraguan. Petik 2. Tetapi saya telah melihat prajurit genetik lainnya, dan tampaknya tidak ada yang mewarisi gen leluhur mereka seperti Tuan Ye Ye. Ye Ye menjelaskan, semakin kuat seorang prajurit, semakin tinggi kemungkinan mewariskan gen transenden kepada keturunan mereka. Kemungkinan prajurit biasa di bawah level dewa pertempuran mewariskan gen transenden hampir nol. Selain itu bukan sesuatu yang dapat diwariskan kepada setiap keturunan. Mendengar ini, Lu Yuan menyadari. Jadi seperti ini, menurut logika ini, mungkin hanya orang-orang seperti Ye Ye yang dapat dianggap sebagai seorang jenius. Pikirkanlah, jika leluhurnya adalah seorang kaisar pertempuran, orang bijak pertempuran, atau bahkan dewa pertempuran, maka jika keturunannya mewarisi gen leluhurnya, gen pertama mungkin adalah tingkat penguasa atau bahkan tingkat raja. Seberapa kuatkah ini? Lu Yuan mengira bahwa dia sudah sangat kuat sekarang. Memikirkannya dengan cara ini, mungkin ada beberapa orang sebayanya yang lebih kuat darinya. Awalnya dia sedikit sombong, tetapi sekarang dia tiba-tiba berpikiran jernih. Dia harus terus bekerja keras. Setelah memakan potongan daging panggang terakhir, Ye Ye meletakkan piring, garpu, dan pisau, dan berdiri. Aku akan beristirahat. Lu Yuan memperhatikan saat Ye Ye membuka pintu rumah kecil pengembara itu. Dia terbatuk dan berkata dengan sedikit antisipasi. Ahem, Tuan Ye Ye, di mana aku tidur malam ini? Mendengar ini, Ye Ye melirik Lu Yuan. Di luar. Oh, melihat Ye Ye menutup pintu, sudut mulut Lu Yuan berkedut. Setelah mengemasi barang-barangnya, dia diam-diam mengeluarkan tendanya dan mendirikannya di samping gubuk pengembara. Melihat ke tenda kecilnya sendiri dan kemudian ke gubuk pengembara di sampingnya, Lu Yuan merasa sangat tidak nyaman. Ketika aku punya uang, aku ingin membeli rumah seperti ini. Semoga berhasil Lu Yuan, kamu bisa melakukannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Yuan dan Ye Ye terus masuk jauh ke dalam hutan berkabut. Saat dia terus menjelajah lebih dalam ke dalam hutan berkabut, binatang buas yang dia temui secara bertahap menjadi lebih kuat. Dari binatang buas yang mereka temui di awal, mereka dengan mudah dibunuh setiap malam. Kemudian, mereka secara bertahap bertemu dengan binatang buas tingkat 2. Kekuatan binatang buas tingkat 2 biasa tidak dianggap kuat, dan mereka masih bisa dibunuh. Namun, ketika mereka bertemu dengan binatang buas elit tingkat 2, bahkan Ye Ye tidak punya pilihan selain menghindari jalurnya untuk sementara. Untungnya, kemampuan persepsi Ye Ye sangat kuat, dan dia bisa merasakan lokasi binatang buas yang kuat terlebih dahulu. Bagi binatang buas, manusia dan kucing tidak berbeda dengan binatang buas lainnya, jadi mereka tidak akan mengejarnya. Selama mereka melewati wilayah mereka dan tidak menimbulkan konflik, itu akan baik-baik saja. Semakin dalam dia masuk ke hutan berkabut, semakin sering Lu Yuan dan Ye Ye mengambil jalan memutar. Lu Yuan merasa beruntung. Untungnya, dia memeluk kaki Ye Ye dan berlari bersamanya. Kalau tidak, dengan tingkat bahaya di sini, dia merasa harus mati beberapa kali sebelum dia bisa sampai ke posisi ini. Dan ini terjadi setelah Ye Ye membawanya pada jalan memutar yang panjang, berlari dari pinggiran hutan berkabut. Ada penguasa binatang tingkat 3 di area dalam hutan berkabut yang lebat.
Terlalu berbahaya untuk melewati area dalam. Meskipun lebih merepotkan untuk melewati area luar, itu sangat aman. Lu Yuan merasa bahwa definisi keselamatan Ye Ye agak menggelikan. Bahkan jika mereka pergi ke lingkaran luar, prajurit genetik biasa harus mati. Orang harus tahu bahwa meskipun kekuatan Lu Yuan tidak sekuat Ye Ye, dia masih jauh lebih kuat daripada prajurit genetik biasa. Bahkan dia merasa itu terlalu berbahaya. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya bagi prajurit genetik biasa. Kecuali mereka berlari dari lingkaran luar, jaraknya akan terlalu jauh, dan akan memakan waktu lama untuk mencapai tujuan. Tentu saja, ada juga manfaatnya. Sepanjang jalan, Lu Yuan mengikuti Ye Ye dan mengambil banyak bahan dari binatang buas. Ruang reruntuhan perangnya sudah lebih dari 10 meter lebarnya. Meski begitu, lebih dari setengahnya telah diisi dengan bahan. Orang hanya bisa membayangkan betapa banyak yang telah diperolehnya selama beberapa hari terakhir. Mereka berdua bergerak melalui hutan. Pada saat ini, Ye Ye tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Lu Yuan melihat sekeliling dengan waspada. Apakah ada binatang buas yang kuat lainnya? Tidak, Ye Ye menggelengkan kepalanya. Waktuku hampir habis. Aku harus segera meninggalkan tempat sumber asal. Lu Yuan tertegun. Jika dia tidak ada di sana setiap malam, dia akan berada dalam bahaya. Dia melirik pintu cahayanya. Masih ada waktu sekitar 1 hari. Dia langsung berkata dengan serius, kalau begitu aku akan berhenti di sini juga. Tunggu aku saat Tuan Ye Ye datang, dan kita akan terus berjalan bersama. Aku masih ingin terus memanggang daging untuk Tuan Ye Ye. Sial, jika Ye Ye tidak ada di sini, masa depannya akan sulit. Ye Ye memikirkannya dan mengangguk. Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Ye berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Lu Yuan menghela napas lega. Karena Ye Ye telah setuju, dia seharusnya menunggunya, kan? Dia akan bersembunyi untuk saat ini dan menunggu sampai dia keluar. Lu Yuan melihat sekeliling dan menemukan puncak pohon tersembunyi untuk bersembunyi. Untungnya, semuanya tenang dan tidak ada kecelakaan. Ketika pintu cahaya dipulihkan, Lu Yuan meninggalkan tanah asal. Planet surga abis. Istana kekaisaran surga abis. Di kamar tidur yang besar dan indah, cahaya berkedip-kedip, dan tubuh Ye Ye muncul. 2 pelayan kucing cantik yang sudah menunggu di samping membungkuk. Yang mulia, Anda sudah keluar. Ya, Yang mulia mengundang Anda untuk datang. Bab 96 Kekaisaran Jurang Surga, Reruntuhan Mekanik Air 2. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blue Skies. Plus mematikan mengatur ulang. Ye Ye tidak terkejut dan mengangguk. Baiklah, katanya. 2 pelayan berwujud kucing membuka pintu dan membungkuk untuk menyambut Ye Ye keluar. Kemudian, mereka mengikutinya dan menutup pintu. Koridor di luar pintu sangat lebar, panjangnya sekitar 10 meter. Ada penjaga kucing berbaju besi hitam yang berjaga di kedua sisi secara berkala. Aura penjaga kucing ini sangat kuat. Mereka semua adalah pejuang genetik. Ketika mereka melihat Ye Ye, para penjaga berwujud kucing itu membungkuk. Yang mulia, ada sedikit rasa hormat di mata mereka. Sejak dia lahir, Yang mulia Ye Ye ditakdirkan menjadi seorang genius yang tak tertandingi yang berdiri di puncak kekaisaran. Ye Ye mengangguk sedikit. Setelah berjalan melalui koridor yang rumit, mereka sampai di pintu sebuah ruangan besar. Ayah, ini Ye Ye, dia mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan seorang pria tua berambut abu-abu dengan seragam istana kucing membuka pintu. Mata abu-abu gelapnya yang dalam menatap Ye Ye dengan sedikit kelembutan di matanya saat dia membungkuk sedikit. Yang mulia, Anda sudah datang. Kepala Grey. Ye Ye mengangguk pelan. Yang mulia sudah menunggu Anda. Ye Ye melangkah masuk ke dalam ruangan. Ada beberapa baris rak buku di kedua sisi ruangan, dan jendela besar dari lantai ke langit-langit menghadap langsung ke pintu. Di depan jendela ada meja kayu hitam dengan berbagai macam dokumen di atasnya. Pada saat ini, seorang pria kucing berambut hitam berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat keluar. Ketika Ye Ye berjalan ke meja, orang kucing berambut hitam itu berbalik dan memperlihatkan wajah tampan yang agak mirip dengan Ye Ye. Dia menatap Ye Ye dan senyum lembut muncul di wajahnya. Ye Ye, ku dengar kau telah meninggalkan kota Sunstone. Ya, aku sedang dalam perjalanan ke kota Abis. Ye Ye mengangguk. Apakah perjalanannya aman? Aman, hahaha. Dengan kekuatan putriku,
hutan berkabut memang tidak berbahaya. Wajah pria kucing itu dipenuhi dengan senyum. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan terkejut. Sebagai salah satu dari sedikit kaisar yang kuat dalam sejarah kekaisaran Heaven Abyss, martabat dan dominasi Kaisar Yemu berakar dalam di hati rakyat, tetapi sisi hangatnya hampir tidak dikenal. Hanya kepala pelayan Grey, yang berdiri di samping, yang tampaknya terbiasa dengannya. Kecepatan terobosanmu sedikit lebih cepat dari yang kuharapkan. Hadiah seperti apa yang kamu inginkan? Aku ingin seorang koki yang ahli dalam memasak manusia, kata Yeye setelah berpikir sejenak. Kaisar Yemu dan kepala Grey sama-sama tercengang. Kaisar Yemu tahu hobi Yeye, tetapi dia tetap tidak bisa menahan senyum. Kenapa tiba-tiba kau ingin makan makanan manusia? Aku bertemu manusia, dia membuatkan daging panggang untukku. Rasanya sedikit berbeda dari yang ada di sini. Rasanya mati rasa, dan ada bau yang tak terlukiskan. Oh, manusia, apakah dia memanggang daging untukmu? Mata Kaisar Yemu menyipit, dan cahaya yang kuat melintas di matanya. Manusia macam apa dia? Apakah dia tahu identitasmu? Yeye memikirkannya dan berkata, dia manusia yang menarik yang tidak tahu identitasku. Menarik, ya, pertama kali aku bertemu dengannya, dia sangat lemah, tetapi dia membunuh seorang pemimpin binatang buas sendirian. Dia bahkan mentraktirku ikan panggang. Itu sangat harum. Kaisar Yemu sedikit rileks setelah mendengar ini. Kaisar Yemu secara alami tidak peduli dengan sesuatu yang sepele seperti membunuh binatang buas tingkat pemimpin. Tidak apa-apa selama tidak ada yang dengan sengaja mendekati Ye. Ye, kalau begitu, aku akan mencarikanmu seorang koki yang pandai memasak manusia, katanya sambil tersenyum. Terima kasih, ayah. Mata Yeye berbinar. Kaisar Yemu tersenyum. Sebentar lagi, sisa-sisa air akan terbuka. Kali ini, kau akan memimpin tim. Berlatihlah dengan baik, ya? Yeye mengangguk. Planet Daki, Kekaisaran Maple Merah, Kota Sili. Saat itu pukul 4 sore ketika Lu Yuan meninggalkan tanah asal dan kembali ke kamarnya. Lu Yuan meregangkan punggungnya dan meninggalkan kamar. Di aula, Jeff sedang membersihkan tempat itu. Ketika dia melihat Lu Yuan, suaranya yang sopan terdengar. Tuan, kau keluar. Apakah kau perlu aku menyiapkan sesuatu untuk kau makan? Lu Yuan berpikir sejenak dan mengangguk. Aku akan keluar sebentar. Dia melihat sekeliling ruang tamu lagi dan menyadari bahwa Li Qinghe tidak ada di sana. Dia melirik pintu Li Qinghe yang tertutup rapat. Apakah saudari Qinghe masih tidur? Dia tidak keberatan dan meninggalkan kamar. Rumah barunya sangat dekat dengan toko material Mad Wolf. Dalam waktu sekitar 10 menit, Lu Yuan tiba di toko material Mad Wolf. Begitu memasuki pintu, Lu Yuan melihat Sue Wang duduk di kursi dan bermain game. Lu Yuan tersenyum dan menyapa, Sue tua, kemarilah dan sambut tamu-tamumu. Sue Wang tertegun. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat Lu Yuan dan tersenyum. Oh, Lu tua, kenapa ia tidak datang beberapa hari ini? Aku sibuk berkultivasi, Lu Yuan tersenyum. Aku tidak pergi berburu binatang buas. Bahkan monster sepertimu akan sibuk berkultivasi. Lu Yuan tersenyum dan tidak menjelaskan. Panen kali ini tidak buruk, kau harus menghitungnya. Lu Yuan melambaikan tangannya, dan setumpuk besar material muncul di ruang terbuka aula. Sue Wang berjalan mendekat dengan ekspresi tidak peduli. Kapan kamu tidak mendapatkan panen yang baik? Dia berjalan mendekat dan mengambil sepotong bulu hitam untuk melihatnya. Kemudian, ekspresi tidak peduli di wajahnya membeku. Dia tertegun dan melihat bulu hitam di tangannya dengan saksama. Kemudian, dia menatap Lu Yuan seolah-olah dia sedang melihat monster. Bulu macan tutul kabut peringkat 1. Aku, Lu Yuan, kamu telah menembus ke peringkat 1. Lu Yuan tersenyum rendah hati. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sibuk berkultivasi? Aku memperoleh banyak kristal spiritual beberapa waktu lalu dan menghabiskan beberapa waktu di ruang gravitasi sebelum aku berhasil menerobos. Petik 2. Sue Wang terdiam. Dia menatap Lu Yuan dengan linglung, lalu ketumpukan material di tanah. Dia membuka mulutnya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang keluar. Dia menundukkan kepalanya dan terus menghitung. Kulit ular piton berbisa berkabut, kualitas normal peringkat 1. Ini terpelihara dengan baik, jadi aku akan memberimu 4.500 untuk sepotong besar seperti itu. Sepasang taring berbisa, 3.000. Ini, gila, bulu dari Mist Wolf Elite peringkat 1.
Lu tua, kau benar-benar mampu membunuh binatang buas elit peringkat 1. Sue Wang menatap bulu di tangannya. Ia mati rasa dan mulai mengumpat. Aku hanya beruntung, Lu Yuan tersenyum. Sue Wang membuka mulutnya dan terdiam. Kau monster, Sue Wang terus memeriksa. Ketika ia melihat tanduk yang panjangnya hampir 1 meter, Sue Wang tertegun. Ia kemudian menatap Lu Yuan dengan kaget. Tanduk dari Miss Tiger peringkat 2. Jangan bilang kau sudah di peringkat 2. Lu Yuan melirik tanduk itu dan tersenyum. Kenapa kau begitu gugup? Aku tidak membunuhnya. Sue Wang tertegun. Lalu siapa yang membunuhnya? Bukankah kau selalu penyendiri? Lu Yuan tersenyum. Kali ini, aku melewati hutan berkabut ke kota lain. Aku cukup beruntung telah bertemu dengan orang penting yang bersedia membawaku. Dia baru saja keluar dari kota Sunstone dan dia sudah mampu membunuh binatang buas tingkat 2. Ada orang gila yang lebih kuat darimu. Sue Wang tampak tidak percaya di wajahnya. Menurut pendapatnya, Lu Yuan sudah menjadi monster. Dia bisa membunuh binatang buas elit tingkat 1 hanya setelah menerobos. Jika ini bukan monster, lalu apa? Pada akhirnya, Lu Yuan mengatakan bahwa sebenarnya ada seseorang yang lebih kuat darinya. Melihat ekspresi tidak percaya Sue Wang, Lu Yuan menghela nafas dan tersenyum. Selalu ada seseorang yang lebih baik, dan orang itu memang jauh lebih kuat dariku. Lu Yuan menambahkan dalam hatinya, hanya untuk saat ini. Di masa depan, ketika Lu Yuan terus mengembangkan gen transendennya, dia pasti akan lebih kuat dari Ye. Bahkan jika gen transenden Ye diwarisi dari leluhurnya dan sangat kuat, dia tetap tidak bisa berevolusi. Selama Lu Yuan terus mengembangkan gen transendennya, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Ye. Jika kamu berpikir bahwa dia lebih kuat, mungkinkah dia keturunan langsung dari beberapa keluarga besar? Siapa yang tahu? Lu Yuan tersenyum. Sue Wang tidak bertanya lebih jauh. Dia menggelengkan kepalanya dan terus menghitung. Dengan kata-kata Lu Yuan sebelumnya, dia jauh lebih tenang ketika dia melihat material tahap 2. Setelah dia menghitung semua material, dia menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Aku sudah selesai menghitung. Totalnya 51,39 juta. Begitu banyak. Mata Lu Yuan berbinar. Sebanyak ini hampir 10 kali lipat dari apa yang diperoleh Lu Yuan di masa lalu. Bahkan jika diubah menjadi kristal, itu masih akan lebih dari 200.000 kristal roh kelas 0. Itu hampir sebanding dengan material yang dilelang Lu Yuan sebelumnya. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia tetap tidak menyangka akan mendapatkan panen yang begitu besar. Ye sudah mengumpulkan kristal roh level 1 dan level 2 yang dijatuhkan binatang buas. Kalau tidak, dia akan mendapatkan lebih banyak lagi. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Baiklah, ketika sampai di rumah, Lu Yuan mulai menjelajahi jaringan pertempuran dan pusat perbelanjaan seperti biasa. Keesokan harinya, mereka memasuki tanah asal lagi. Begitu memasuki tanah asal, Lu Yuan melihat gubuk pengembara di samping. Ye sudah online. Lu Yuan melihat bahwa Ye sudah menunggunya. Dia berjalan mendekat dan mengetuk pintu. Dengan sangat cepat, Ye keluar. Kau di sini? Ya, kalau begitu, ayo pergi. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. 3 bulan kemudian, di hutan berkabut, Ye dan Lu Yuan bergerak cepat melalui hutan dengan kecepatan yang sangat cepat, hampir berubah menjadi bayangan. Pada saat ini, Ye tiba-tiba berhenti. Lu Yuan segera menjadi waspada dan melihat sekeliling. Setiap kali mereka berhenti setiap malam, itu pada dasarnya karena mereka telah bertemu dengan binatang buas yang kuat. Pada saat ini, Ye berkata, aku ingin meninggalkan hutan berkabut dari sini. Lu Yuan tertegun. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan menatap Ye. Apakah kota abis ada di arah ini? Ya. Perasaan Lu Yuan rumit. Lebih dari 3 bulan telah berlalu di tanah asal, dan lebih dari seminggu telah berlalu secara real-time. Mereka mengambil jalan memutar yang sangat jauh di sekitar hutan berkabut. Mereka telah menghadapi terlalu banyak bahaya. Jika bukan karena Ye, akan beberapa kali lebih sulit bagi Lu Yuan untuk sampai di sini. Dalam hatinya, Lu Yuan sangat berterima kasih kepada Ye. Selain itu, setelah bergaul dengannya selama periode waktu ini, Lu Yuan juga tahu bahwa meskipun Ye tampak dingin, dia sebenarnya adalah gadis yang sangat lembut. Dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Dia tidak menyangka akan berpisah begitu cepat. Kemudian,
dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan canggung, "Aku akan pergi bersamamu, Tuan Yeye." Bagaimanapun, tempat ini terletak di kedalaman hutan berkabut, dan ada cukup banyak binatang buas peringkat 2 yang mengamuk. Tanpa Yeye, dia tidak akan berani mengambil jalan ini sendirian. Dia hanya bisa terus berjalan menuju area terluar hutan berkabut dan melewati area binatang buas peringkat 1. Meskipun jaraknya akan sedikit lebih jauh, itu aman. Yeye mengangguk. Mereka berdua berlari ke arah batas luar. Setelah 100 km lagi, binatang buas di sekitarnya pada dasarnya semuanya adalah binatang tingkat 1. Lu Yuan berhenti. Dia menatap Yeye dan berkata dengan serius, "Mari kita berhenti di sini. Terima kasih, Tuan Yeye, telah membawaku ke sini. Karena kita semua berada di benua awan putih, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa mendatang. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang, beritahu saya saja." Yeye melirik Lu Yuan dan berkata dengan serius, "Daging panggangmu akhir-akhir ini semakin enak." Sudut mulut Lu Yuan berkedut. "Lain kali kita bertemu," katanya, "aku akan memanggang daging untuk Tuan Yeye lagi." Baru kemudian Yeye mengangguk puas. Setelah itu, Yeye mengangguk ke arah Lu Yuan, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang. Ketika Yeye pergi, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi, dan hanya raungan binatang buas yang terdengar di kejauhan. Lu Yuan mengusap dahinya. Mereka selalu berjalan bersama. Meskipun mereka jarang berbicara di malam hari, dia masih belum terbiasa dengan hal itu sekarang karena mereka berjalan bersama. "Ayo pergi. Untungnya, kita akan segera sampai." Jarak antara kota Heaven Luo dan kota Abyss tidak terlalu jauh. Dengan kecepatan Lu Yuan, dia akan tiba paling lama sekitar 10 hari. Lu Yuan terus bergerak ke timur laut. Larut malam, di sebuah kamar biasa di daerah kumuh kota Sili. Li Qinghe duduk di sofa, dan Benyamin berdiri di depannya. Dia melapor dengan hormat, "Tuanku, setelah seminggu penyelidikan, kami telah menemukan sebagian besar tersangka. Dalam kekacauan seminggu yang lalu, sebagian besar orang memiliki alibi. Kami tidak tahu di mana keenam orang itu berada saat itu, tetapi setelah penyelidikan kami, hanya Sueren dari geng anjing liar, Alice, dan Lucius, si pemburu liar, yang hilang selama beberapa hari. 3 orang lainnya tidak mengalami luka yang ditinggalkan oleh orang dewasa. Dugaan kami adalah benda asing itu ada pada salah satu dari mereka bertiga." Li Qinghe mengangguk sedikit. "Dilihat dari kerusakan yang saya sebabkan padanya saat itu, dia tidak dapat bergerak untuk waktu yang singkat, tetapi kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa benda yang bermutasi itu memiliki kemampuan penyembuhan. Oleh karena itu, mungkin saja dia sudah pulih. Inang yang akan berasimilasi bukan lagi orang normal. Dia pasti tidak akan dapat menahan keinginan yang dibawa oleh mutasi dan akan menyerang orang lain lagi." Li Qinghe terdiam sejenak. Dia menghisap rokoknya, berpikir sejenak, dan melanjutkan, "Kemunculanku terakhir kali seharusnya membuatnya lebih waspada. Kali berikutnya dia menyerang, dia mungkin tidak akan melakukan gerakan besar seperti itu dengan begitu berani dan akan lebih waspada. Dengan kekuatan yang telah dia tunjukkan saat itu, jiwa orang-orang biasa tidak dapat lagi memuaskan kebutuhannya. Sangat mungkin dia akan menyerang para ahli seperti pejuang genetik. Kirim beberapa orang untuk menemukan Sueren, Alice, dan Lucius. Juga, awasi para pejuang genetik di daerah kumuh. Mereka mungkin menjadi target inang mutan." Ya, pada saat ini, Lin Hong bergegas masuk, ekspresinya tidak sedap dipandang. "Tuanku, inangnya sedang bergerak lagi. Kami baru saja menerima laporan dari penjaga malam setempat bahwa wakil pemimpin geng Kalajengking, Kerry, telah meninggal di rumahnya sendiri." "Apa?" Li Qinghe menyipitkan matanya. "Apakah kamu sudah pulih?" Dia mencibir, bahkan pada titik ini, dia masih tidak bisa menahan godaan. Itu benar-benar berbeda dari sikapnya yang sebelumnya berhati-hati dan rendah hati. Pada akhirnya, dia hanyalah inang yang bermutasi yang didorong oleh keserakahan. Awasi para pejuang genetik lainnya. Begitu ada serangan, akan ada yang kedua. Petik 2. Ya, di ruangan lain di daerah kumuh. Bayangan hitam itu berbalik, dan Sueren berjalan keluar darinya. Dibandingkan sebelum dia terluka, wajah Sueren bahkan lebih dingin, dan matanya memiliki sedikit kejahatan. Dia duduk bersila di tempat tidur, manik hitam berputar di depannya, dan teriakan aneh keluar. Gumpalan kabut hitam merembes keluar dari mutiara hitam dan menyatu ke dalam tubuhnya.
Auranya terus tumbuh lebih kuat. Sesaat kemudian, Sue Ren membuka matanya, dan kabut hitam merembes keluar darinya. Ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Sialan, penjaga malam itu, tindakan sebelumnya menyebabkan terlalu banyak dampak. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum mereka yakin itu aku. Aku tidak cukup kuat, aku harus menjadi lebih kuat lagi. Tapi sekarang, bahkan membunuh seorang pejuang genetik akan ditemukan, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Sue Ren menjadi semakin ganas. Saat auranya berfluktuasi, kabut hitam di sekelilingnya secara bertahap menjadi lebih tebal dari sebelumnya. Pikirkan cara untuk memberitahu para pejuang genetik dari guild lain untuk berkumpul atas nama membahas perkembangan guild mereka. Lalu, kita akan memakan mereka. Tidak, ini tidak akan berhasil. Dengan situasi saat ini, para pejuang genetik dari guild lain pasti akan diawasi. Jika aku mengundang mereka dengan gegabah, itu hanya akan membuat mereka mengincarku. Kita tidak bisa melakukan ini. Kita harus mengubah metode kita. Kemudian, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia memutar nomor. Du. Panggilan tersambung, dan suara dingin dengan sedikit ejekan datang dari sisi lain. Jarang sekali kau meneleponku. Suara agung Sue Ren terdengar. Kembalilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hehe, sudah kubilang, aku tidak akan kembali. Saat aku kembali, sudah waktunya bagiku untuk membalas dendam. Kabut hitam di wajah Sue Ren berfluktuasi, dan kemudian ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kabut hitam di wajahnya menebal lagi, dan wajahnya menjadi dingin lagi. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku ingin berbicara tentang ibumu." Sisi lain terdiam. Sesaat kemudian, suara dingin terdengar dari sisi lain. "Aku akan kembali dalam 3 hari. Ya." Sue Ren menutup telepon dalam diam. Matanya redup, dan sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan sedikit bahaya jahat. Sue Wang adalah master tempur peringkat 2. Memakannya setara dengan memakan 100 prajurit genetik di level trainee. Pada saat itu, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Toko material Mad Wolf, di sebuah ruangan di belakang toko. Lampu meja berkedip-kedip dengan cahaya redup. Sue Wang bersandar di kepala tempat tidur, kacamata hitamnya diletakkan di samping. Pupil matanya berwarna hijau tua yang aneh, seolah-olah bola api hantu menyala di rongga matanya. Dia menutup telepon dan terdiam sejenak. Kemudian, sebuah foto muncul di tangannya. Foto itu hanya 2/3 dari aslinya. Itu adalah seorang wanita berambut hitam dengan senyum lembut, menggendong seorang anak kurus. Anak itu memiliki rambut hitam pendek, sedikit keriting, dan senyum cerah. Foto di sisi lain anak itu telah menghilang. Dari celah itu, tampak seolah-olah seseorang telah merobeknya dengan kasar. Sue Wang melihat foto itu, jari-jarinya dengan lembut membelai wajah wanita berambut hitam itu. Matanya sedikit basah, dan tatapannya jauh, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Sesaat kemudian, dia kembali sadar dan menyimpan foto itu. Dia mengembuskan napas sedikit, dan tatapan tajam melintas di mata hijau gelapnya. Keesokan harinya, toko material Mad Wolf. Ketika Lu Yuan memasuki pintu, dia melihat Sue Wang mengemasi berbagai material di konter. Lu Yuan tertegun dan melihat toko kosong di sekitarnya. "Sue tua, mengapa kamu mengemasi barang-barangmu?" Sue Wang mendongak dan melihat Lu Yuan. Dia mendorong kacamata hitamnya ke atas dan tersenyum. "Lu tua, kau di sini. Aku berencana untuk keluar 2 hari ini, jadi aku akan berkemas terlebih dahulu." "Pergi keluar, kemana kau ingin pergi?" Sue Wang menatap Lu Yuan dan tersenyum. Lu Yuan memutar matanya. Sue Wang mengganti topik pembicaraan. "Kau di sini untuk menjual bahan. Kau datang di waktu yang tepat, aku mungkin tidak akan ada di sini besok." Lu Yuan tersenyum. "Jika kau tidak di sini, aku harus mencari mitra bisnis baru." "Jangan, kau lihat, selain mencoba menipumu di awal, aku tidak menipumu di kemudian hari, kan? Kita sudah bekerja sama dengan sangat baik, bagaimana kau bisa tega meninggalkanku?" Sue Wang cepat berteriak. Mulut Lu Yuan berkedut. "Kau juga tahu bahwa kau ingin menjebakku. Itu tidak berhasil, kan? Jangan pedulikan detailnya. Ayo, keluarkan barang-barangnya." Sue Wang menyeringai.
Lu Yuan mengeluarkan semua barang dan Sue Wang mulai menghitungnya. Setelah dia menghitung lebih dari setengah barang, Sue Wang sedikit bingung. Lu tua, kali ini tidak bagus. Mengapa mereka semua peringkat 1? Ada juga lebih sedikit material kelas elit. Tidak seperti ini sebelumnya. Lu Yuan memutar matanya. Aku telah mencapai tujuanku. Aku sendirian. Sudah cukup baik aku mendapatkan ini. Sue Wang menatap Lu Yuan dengan heran. Bukankah orang besar itu pergi ke kota yang sama denganmu? Saat dia berbicara, dia memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah aneh. Tidak mungkin dia bukan manusia, kan? Lu Yuan tidak menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum. Dia orang kucing. Sudut mulut Sue Wang berkedut, dan cara dia memandang Lu Yuan menjadi semakin aneh. Pria atau wanita? Lu Yuan menatap Sue Wang. Wanita? Ada apa? Sue Wang terbatuk kering. Apakah dia terlihat baik? Lu Yuan memikirkannya. Ya, cukup baik. Bibir Sue Wang berkedut. Gadis kaya kucing itu ada dalam daftar. Aku sangat iri. Bisakah kau membantuku bertanya padanya apakah dia punya saudara perempuan? Wajah Lu Yuan penuh dengan garis-garis hitam. Kau punya imajinasi yang kaya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya seorang koki. Kebetulan saja Ye adalah seorang pecinta kuliner, sementara keterampilannya dalam memanggang daging lumayan dan Ye belum pernah memakannya sebelumnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa memeluk paha Ye? Lu Yuan tahu batas kemampuannya sendiri. Jangan, kita kan berhubungan baik, bukankah seharusnya kau menjaga saudaramu saat kau makan daging? Enyahlah. Sue Wang cemberut dan menggumamkan sesuatu yang tidak tahu harus dikatakan apa sambil terus menghitung. Dengan sangat cepat, dia selesai menghitung barang-barang itu. Baiklah, totalnya 14,18 juta. Aku akan mentransfernya kepadamu. Sue Wang bekerja sebentar, dan Lu Yuan segera menerima pemberitahuan pesan teks bahwa dia telah menerima uangnya. Sudah kuterima. Lu Yuan melihat pesan itu dan kemudian menatap Sue Wang. Jangan bilang kamu mengalami kesulitan. Apakah kamu butuh bantuanku? Meskipun aku mungkin tidak dapat membantu. Sue Wang tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku tidak mengalami kesulitan. Kamu terlalu banyak berpikir. Lu Yuan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Lu Yuan meninggalkan toko material dan Sue Wang terus mengemasi barang-barangnya. Pada malam hari kedua, Lu Yuan terus memasuki tanah asal. Tubuhnya muncul di hutan. Dia telah pergi selama lebih dari 2 hari sejak dia pergi malam itu. Mereka tidak jauh dari kota surga Luo. Mereka pasti bisa mencapai tanah asal. Sedikit kegembiraan melintas di mata Lu Yuan. Mereka akhirnya sampai di sini. Dia telah menghabiskan lebih dari sebulan di jalan. Itu benar-benar terlalu jauh. Lu Yuan berubah menjadi aliran cahaya dan melanjutkan perjalanannya sambil membunuh binatang buas tingkat 1. Beberapa hari kemudian, Lu Yuan sedang berjalan di hutan ketika dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari jauh. Ada pertempuran. Lu Yuan tertegun. Dia mencondongkan tubuh ke arah pertempuran dengan rasa ingin tahu. Segera, Lu Yuan dekat dengan area pertempuran. Dia bersembunyi di balik pohon besar dan mengamati dalam kegelapan. Di hutan lebat, 3 kobold dan 3 raksasa setinggi 3 meter dengan kulit abu-abu muda seperti batu menyerang manusia di tengah. Manusia di tengah adalah seorang gadis mungil dengan rambut ungu muda yang panjang. Gadis muda itu sangat cantik. Wajahnya yang cantik memiliki sedikit lemak bayi, matanya sangat besar, dan ada warna ungu muda yang misterius di dalamnya. Mulutnya yang kecil berwarna merah, dan hidungnya mancung. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan wajahnya penuh dengan kemarahan. Namun, bahkan ekspresi marahnya tampaknya tidak mematikan. Sebaliknya, itu membuat orang merasa bahwa dia imut. Penampilan ini tidak kalah dengan Ye. Lu Yuan, yang sedang mengamati dalam kegelapan, tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit tertegun. Tapi, Lu Yuan melirik sosok gadis muda itu, dan sudut mulutnya berkedut, memperlihatkan sedikit penyesalan. Gadis muda itu tidak tinggi, tetapi dia memiliki landasan pacu bandara di usia yang begitu muda. Dia tidak diragukan lagi seorang wanita kaya. Pada saat ini, gadis berambut ungu itu mengeluarkan tanaman merambat ungu dari tangannya, dan tanaman merambat juga keluar dari pepohonan di sekitarnya. Semua tanaman merambat itu melindunginya, menghalangi serangan 3 kobold dan raksasa abu-abu muda itu. Pada saat yang sama,
mereka juga akan mengikat seekor kobold atau raksasa abu-abu muda dari waktu ke waktu dan melemparkannya keluar. Lu Yuan merasakan aura yang kuat dari gadis itu, yang bahkan sebanding dengannya. Dia menatap tanaman merambat ungu itu dengan ekspresi aneh. Mungkinkah dia seorang jenius lain yang mewarisi beberapa gen transenden? Aku sangat beruntung. Bagaimana dia bisa bertemu dengan dua orang jenius setingkat ini dengan mudah? Lu Yuan kemudian melihat ke 6 orang yang mengelilingi gadis berambut ungu itu. Lu Yuan sangat mengenal kobold itu. Lagi pula, dia sudah beberapa kali bertemu dengan mereka. Melihat raksasa abu-abu muda itu, Lu Yuan mengangkat alisnya sedikit. Orang Kaman, karena dia akan meninggalkan kota batu pasir, Lu Yuan telah melakukan banyak pekerjaan rumah sebelumnya dan memiliki pemahaman tertentu tentang ras-ras di negara awan putih. Orang Kaman adalah salah satu ras di benua awan putih. Di antara 4 kota manusia awal, kota tulang memiliki orang Kaman. Dia tidak menyangka mereka bersama kobold itu. Ke-6 kobold dan orang Kaman ini sangat kuat, semuanya berada di level 1. Dari aura mereka, 1 kobold dan 1 Kaman bahkan merupakan prajurit elit, dan mereka telah disempurnakan hingga tingkat tinggi. Bahkan Lu Yuan bisa merasakan sedikit tekanan dari mereka. Di antara ke-6 orang itu, beberapa menggunakan panah air, beberapa senjata memiliki cahaya putih abu-abu untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan Lu Yuan bahkan melihat seorang kobold menggunakan keterampilan tempur kulit membatu. Gadis ini seharusnya berasal dari kota batu pasir seperti dia. Meskipun ke-6 kobold dan orang-orang Kaman tidak dapat menembus pertahanannya, gadis berambut ungu itu tampaknya tidak memiliki kemampuan menyerang yang kuat dan tidak dapat berbuat banyak terhadap mereka. Setiap kali dia menggunakan tanaman merambat untuk mengikat seseorang, seorang Kaman dengan pedang berat akan menggunakan cahaya putih keabu-abuan untuk memotong tanaman merambat itu. Seiring berjalannya waktu, wajah gadis berambut ungu itu mulai memucat. Tanaman merambat ungu itu tidak lagi lincah seperti sebelumnya. Jelas bahwa dia kelelahan karena energi fisik dan spiritualnya terbatas. Seorang kobold dengan api yang menyala di kapak perangnya menatap gadis berambut ungu itu dengan senyum sinis. Manusia, lari, teruslah berlari. Jika kamu memiliki kartu truf lainnya, gunakan saja. Kaman, yang pedangnya bersinar dengan cahaya putih keabu-abuan, mencibir. Aku tidak menyangka akan menangkap ikan sebesar itu. Manusia ini sebenarnya memiliki begitu banyak ramuan dan kutukan. Begitu banyak saudara kita yang telah mati kali ini. Selama kita membunuhnya, kita seharusnya dapat memperoleh kembali kerugiannya. Alis gadis berambut ungu itu berkerut erat, dan wajahnya sedikit merah karena marah. Dia melotot ke arah kobold dan Kaman dengan marah. Tunggu saja, saat aku sampai di kota Heaven Luo, aku akan membunuhmu 100 kali. Petik 2. Hahaha, kita akan membicarakannya saat kau sampai di kota Heaven Luo. Kobold itu tertawa tanpa peduli. Lu Yuan melihat ini dan sedikit mengernyit. Dia memegang pedangnya yang berat dengan erat dan berencana untuk membantu. Ini bukan karena Lu Yuan pelit. Dia menginginkan tubuh gadis itu terutama karena mereka berdua manusia. Jika mereka dikepung oleh ras alien, Lu Yuan merasa bahwa dia harus membantu jika dia bisa. Tolong panggil dia utusan keadilan. Sang prajurit cahaya. Karena mereka yang tidak percaya pada cahaya, kegelapan muncul. Meskipun ke-6 kobold dan Kamen kuat, dia juga tidak lemah. Gadis berambut ungu itu juga cukup kuat. Jika bukan karena tanaman merambatnya tidak memiliki kekuatan penghancur, para kobold dan Kamen tidak akan cukup untuk membunuhnya. Dari apa yang dikatakan para kobold dan Kamen, gadis berambut ungu ini tampaknya memiliki cukup banyak ramuan dan jimat. Namun, semuanya telah digunakan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak dari mereka yang telah mati. Lu Yuan berhenti memikirkannya. Dia menyipitkan matanya dan mengepalkan pedang berat di tangannya. Dia menekuk kakinya sedikit dan menghentakkan kaki ke tanah. Ledakan. Tubuhnya melesat keluar seperti anak panah dan menyerang manusia kobold terdekat. Kemunculan Lu Yuan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di medan perang, dan mereka mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Terutama manusia kobold yang diserang. Matanya sedikit melebar, dan ekspresinya serius. Manusia, kau pikir aku mudah dihadapi? Dia memegang pedang 2 tangan yang besar dan menebas Lu Yuan. Lu Yuan menyipitkan matanya, kilatan tajam melintas di matanya. Tepat saat dia hendak menghindar dan melakukan serangan balik, tanaman merambat ungu dengan cepat melilit tangan pria kobold itu seperti ular, dan aksi tebasannya berhenti. Apa? Kobold dengan pedang besar itu sangat terkejut.
Lu Yuan sangat terkejut saat melihat ini. Cantik, dia memberi gadis berambut ungu itu acungan jempol untuk reaksi cepat dan gangguannya yang akurat. Itu sangat kuat, cahaya dingin melintas di matanya, dan cahaya merah melintas di sekujur tubuhnya. Cahaya tembaga merah beredar dan meledak dengan kekuatan penuh. Wuh, cahaya pedang kemerahan menebas leher pria berkepala anjing itu. Kepalanya terbang ke langit, dan darah menyembur keluar. Sialan, Buttface. Serangan mendadak Lu Yuan terlalu cepat, dan reaksi gadis berambut ungu itu juga di luar dugaan semua orang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gelombang serangan kejutan benar-benar akan menyebabkan salah satu kepala orang berkepala anjing itu terbang. Mata semua orang melebar dan mereka langsung marah. Manusia lagi, ayo bunuh mereka semua. Kedua kobold dan 3 kamen saling memandang. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. 3 dari kamen akan berurusan dengan gadis berambut ungu, sementara 2 kobold yang tersisa akan menyerang Lu Yuan. Emi Algebi yang terkepung sudah putus asa. Mereka akan mencapai kota surga Luo, tetapi mereka tidak menyangka akan dikepung oleh ras asing. Jika bukan karena kemampuan bertarung genetiknya yang cukup kuat, dan dia memiliki banyak ramuan dan kutukan pembunuh, dia tidak akan mampu bertahan lama. Meski begitu, dia telah menghabiskan semua jimat dan ramuannya dan membunuh lebih dari 20 orang musuh. Stoknya hampir habis. Dia akan mati cepat atau lambat setelah kekuatan fisiknya habis. Emi Algebi menggertakkan giginya, merasa sangat marah. Jika dia tidak pernah bertemu dengan pemimpin binatang tingkat 2 sebelumnya dan menggunakan banyak ramuan dan jimat untuk melarikan diri, sehingga hanya menghasilkan sedikit ramuan dan jimat, dia bisa langsung menghancurkan semua orang ini sampai mati dengan jimat. Namun, saat dia putus asa, seorang pemuda bergegas datang untuk membantu. Sebagai seorang jenius dari keluarga Algebi, dia telah menerima pelatihan tempur sejak lama dan memiliki banyak pengalaman tempur. Tentu saja, dia tahu apa yang akan dia lakukan pada saat pertama. Tentu saja, dia bahkan tidak memikirkannya dan segera membantu pemuda itu mengendalikan lawannya. Serangan itu efektif. Sekarang setelah 5 orang luar yang tersisa telah terbagi menjadi 2 kelompok, mata ungu mudanya berkedip saat dia melihat pemuda itu dan berkata, "Aku akan mendukungmu, dan kita akan menghancurkan mereka satu persatu." Lu Yuan melihat kedua pria kobold yang menerkamnya dan menyipitkan matanya. Tepat saat dia akan melawan mereka secara langsung, dia mendengar suara Emi. Lu Yuan tertegun. Dia menatap Emi dan mendapati bahwa dia juga sedang menatapnya. Baiklah. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Tentu, Emi mengangkat tangan kecilnya, dan tanaman merambat ungu menyebar seperti jaring laba-laba, bergegas menuju ke 5 kobold dan kaman. Sebagian besar tanaman merambat itu diarahkan kedua kobold yang dihadapi Lu Yuan. Jika sebelumnya, kami akan khawatir, tetapi sekarang, berapa banyak kekuatan yang tersisa. Kaman dengan pedang berat itu tertawa, dan pedang berat itu bersinar dengan cahaya putih keabu-abuan, menebas udara, menebas banyak tanaman merambat. Alis Emi berkerut saat melihat ini. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya, dan tanaman merambat itu sekarang jauh lebih lemah. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia mengerti situasi saat ini. Berdasarkan situasi gadis berambut ungu saat ini, alasan dia mampu membunuh kobold itu jelas karena dia mengejutkannya. Sekarang setelah pihak lain bereaksi, akan terlalu sulit untuk mencapai efek yang diinginkan. Namun, ekspresi Lu Yuan tidak berubah sama sekali. Selain 2 kobold terkemuka dan kaman, yang lain tidak menimbulkan ancaman baginya. Ketika kedua kobold itu mendekati Lu Yuan dan hendak menyerang, Lu Yuan menghentakkan kaki ke tanah dan menghilang dari tempatnya. Dia muncul di belakang pria kobold yang lebih lemah dan menebaskan pedang beratnya ke leher pria kobold itu dengan cahaya pedang yang tajam. Pria kobold yang memegang kapak perang api itu menyipitkan matanya, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Apa? Dia tidak menyangka kecepatan Lu Yuan akan meningkat 1 tingkat lagi. Berhenti. Pria kobold itu meraung dan mengayunkan kapak perangnya ke arah Lu Yuan. Api yang menyala-nyala menyebabkan bau terbakar muncul di udara. Ekspresi Lu Yuan tidak berubah. Dia bahkan tidak bergerak. Cincin toren di tangannya bersinar dengan cahaya biru tua. Panah air ditembakkan ke kapak perang itu. Kapak perang itu berhenti, dan serangannya sangat melemah. Panah air tingkat pemimpin peringkat 0 masih sedikit lebih rendah dari serangan prajurit elit peringkat 1, tetapi juga dapat mengurangi kekuatan serangan banyak.
Pedang berat Lu Yuan telah memotong leher pria kobold itu. Darah segar menyembur keluar saat tubuh pria kobold itu bergoyang dan jatuh ke tanah. Melihat bahwa Lu Yuan tidak menghindar dan hanya membunuh rekannya, mata pria kobold itu berubah menjadi merah. Kau mencari kematian. Dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya dan kapak perang itu menghantam baju besi di bahu Lu Yuan. Ledakan keras terdengar. Api di kapak perang yang menyala itu menelan Lu Yuan. Senyum baru saja muncul di wajah pria kobold itu ketika cahaya pedang hitam legam melesat di udara, menebas ke arah leher pria kobold itu. Bulu pria kobold itu berdiri tegak, dan pupil matanya berkontraksi dengan keras. Dia hanya punya waktu untuk menghindar ke samping. Pedang berat itu memotong baju besi kulit pria kobold di lengan kirinya. Baju besi kulit itu sama sekali tidak dapat menahan pedang berat Lu Yuan. Dengan suara sutra yang robek, darah menyembur keluar dan luka mengerikan muncul di lengan kiri pria kobold itu. Prajurit kobold itu meraung kesakitan dan mundur. Dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia melihat Lu Yuan, yang perlahan berjalan keluar dari api, dengan kaget dan ragu. Ketika dia melihat bahwa Lu Yuan hanya memiliki retakan pada baju besinya dan tidak terluka sama sekali, matanya membelalak tak percaya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tidak terluka setelah terkena tebasan apiku? Lu Yuan melihat retakan pada baju besi itu dan sedikit rasa sakit hati melintas di matanya. Biaya perbaikannya sangat mahal, oke. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria kobold itu. Dia tersenyum dan berkata, seranganmu cukup nyaman. Sejujurnya, penyempurnaan orang kobold ini telah mencapai 80% dari tahap pertamanya. Kekuatan tebasan api itu luar biasa. Jika itu adalah tebasan api yang dia gunakan dengan kekuatan penuh di awal, Lu Yuan merasa bahwa dia akan terluka. Sayangnya, panah air telah memblokir serangan itu, dan kekuatan serangan itu telah sangat berkurang. Selain itu, baju besi kelas pemimpinnya telah memblokir serangan itu. Bagaimana dia bisa terluka dengan mudah? Ketiga kamen di kejauhan juga melihat situasinya. Mata mereka membelalak karena terkejut. Bahkan Emi terkejut. Bagaimanapun, fluktuasi ki roh Lu Yuan tidak terlalu kuat, jadi tingkat penyempurnaannya seharusnya tidak terlalu tinggi. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa menerima serangan kekuatan penuh dari seorang prajurit elit yang telah menyempurnakannya secara mendalam dan tetap tidak terluka. Seberapa kuat pertahanannya? Suasana hening. Ekspresi prajurit elit Kaman berubah jelek. Sialan, satu lagi yang tangguh. Mundur, wanita manusia itu sudah sangat sulit dihadapi. Mereka telah kehilangan begitu banyak orang dan masih belum bisa menangkapnya. Mereka bahkan telah menggunakan semua kartu truf mereka. Sekarang, ada Lu Yuan yang sangat kuat. Para elit kamen tidak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan mereka berdua. Ketiga kamen ingin mundur, tetapi wajah kecil tembam Emi berubah dingin. Masih berpikir untuk lari. Sudahkah kau bertanya pada nona muda ini? Dia membuka tangannya dan tanaman merambat ungu melesat keluar, menyebar ke arah ketiga kamen. Melihat ini, Lu Yuan menatap para kobold elit, berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia mengeluarkan beberapa botol obat dan meminumnya. Ramuan kekuatan, ramuan kecepatan, dan ramuan pertahanan. Selain ramuan kuat peringkat 1, yang merupakan kartu trufnya, Lu Yuan juga membeli banyak ramuan berkualitas tinggi sebagai sarana wabah biasa. Apa yang dia minum sekarang adalah ramuan superior. Kekuatan Lu Yuan terlalu kuat. Setelah meminum ramuan bermutu tinggi, kekuatan Lu Yuan hanya meningkat sebesar 10%, kecepatannya meningkat sedikit lebih banyak, dan pertahanannya meningkat kurang dari 10%. Namun, kekuatan Lu Yuan sudah cukup kuat. Setelah meminum ramuan itu, aura di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Ekspresi kobold elit di seberangnya berubah drastis, dan dia berbalik untuk lari. Adapun tiga kamen yang dihentikan oleh tanaman merambat ungu. Mereka awalnya ingin menyerah padanya dan melarikan diri. Bagaimana mereka bisa mengharapkannya untuk menyelamatkan mereka? Apakah kamu bermimpi? Lu Yuan melihat bahwa prajurit kobold telah berbalik dan hendak lari. Dia tersenyum dan tubuhnya menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap, dia muncul di belakang prajurit kobold dan menebas dengan pedangnya yang berat. Pupil prajurit kobold elit itu menyusut saat dia meraung. Manusia, aku sudah menyerah. Jangan memaksaku mempertaruhkan nyawaku. Kapak perang di tangannya terbakar dengan api saat dia menebas Epi. Kilatan dingin melintas di mata Lu Yuan, tetapi dia tetap tanpa ekspresi. Kuda perang dan kapak perang bertabrakan. Ledakan,
Pupil prajurit kobold elit itu mengecil saat raungan bergema, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Sialan, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bagaimana menurutmu? Lu Yuan menyeringai. Tebak, dengan 3 tingkat kekuatan baja hitam, kekuatan Lu Yuan tidak jauh lebih lemah dari pertahanannya. Ditambah dengan efek ramuan kekuatan, keduanya hampir sama. Bahkan prajurit kobold elit tipe penyerang sedikit lebih rendah. Dia sekali lagi menghilang dari tempatnya dan melancarkan serangan pada prajurit kobold elit. Kekuatan terbesar prajurit kobold elit ditekan, dan kecepatan serta pertahanan mereka sepenuhnya ditekan. Setelah nyaris menahan beberapa serangan dengan pengalaman tempurnya, prajurit kobold elit itu dipotong di leher oleh Lu Yuan dan kehilangan nyawanya. Setelah membunuh prajurit kobold elit, Lu Yuan berbalik untuk melihat ketiga kamen. Pada saat ini, Emi telah menghentikan ketiga kamen dengan tanaman merambat ungu dengan segala cara. Lu Yuan menginjak tanah dan sebuah lubang dangkal muncul. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju ketiga kamen. Aura kuat Lu Yuan menekan ketiga orang kaman. Hati mereka menjadi dingin dan jejak kepanikan melintas di mata mereka. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa manusia kobold elit dibunuh oleh Lu Yuan dalam beberapa putaran. Hentikan dia, kaman yang memegang pedang meraung.